Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan paku serta lumut dan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, kalian dapat melihat penjelasan pada video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan Pteridophyta atau paku, Bryophyta atau lumut, serta menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku ini juga memiliki jaringan pengangkut xilem dan floem yang terdapat pada daun, batang, dan akarnya. Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Berikut ini merupakan struktur tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki daun muda dan melingkar. Berdasarkan struktur daun dibagi menjadi dua, yakni mikrofil dan makrofil. Dan berdasarkan fungsi daun dibagi menjadi dua, yakni saprofil dan tropofil. Beberapa paku berbentuk rizoma dan berakar serabut. Daun tropofil digunakan untuk fotosintesis. Ciri-cirinya yakni berwarna hijau, berbentuk helaian, rambut, atau sisik. Tumbuhan paku memiliki sporofil atau penghasil spora dan memiliki sorus. Perkembangbiakan tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, yakni vegetatif dan generatif. Reproduksi generatif. Pada reproduksi generatif, terdapat dua fase siklus hidup tumbuhan paku, yakni fase gametofit dan fase sporofit. Reproduksi generatif tumbuhan paku dimulai ketika spora keluar dari sporangium dan tersebar mengikuti arah angin. Jika spora jatuh pada tempat yang lembab, maka spora akan tumbuh menjadi gametofit yang disebut dengan protalium. Protalium tumbuh membentuk antheridium dan archegonium. Fertilisasi antar sperma dan ovum akan membentuk zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku dewasa akan memulai fase sporofit baru dengan menghasilkan spora. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Reproduksi tumbuhan Bryophyta atau lumut. Nah, kalian pernahkah melihat lumut? Pada gambar di bawah ini, yang manakah bentuk lumut? Ya, jawabannya adalah option B. Bryophyta adalah tanaman dengan struktur tubuh yang sel penyusunnya sudah terspesialisasi. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut belum memiliki berkas pembuluh, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm dan hidup di tempat lembab atau basah. Reproduksi tumbuhan lumut dibedakan menjadi dua, yakni vegetatif dan generatif. Reproduksi generatif pada tumbuhan lumut dimulai ketika spora berkecambah menghasilkan protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin yaitu antheridium atau penghasil sel sperma dan archegonium atau penghasil sel telur. Hasil pembuahan antara ovum dan sperma disebut dengan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Ketika spora telah masak, kapsul pelindungnya pecah dan spora akan dibebaskan.
Spora yang dibebaskan tersebut akan berkecambah dan memulai siklus hidup lumut yang baru. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan lumut terjadi melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Gemae adalah struktur mangkuk kecil yang mengandung kumpulan lumut kecil. Pada lumut hati berfungsi untuk reproduksi aseksual. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Selanjutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Keuntungannya yakni tumbuhan dapat dikembangbiakan di segala tempat, tidak perlu lahan yang luas, hemat biaya perawatan, dan hasilnya berkualitas. Yang kedua yakni vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam di ruangan yang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Tujuan vertikultur yakni untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Keuntungannya, perawatannya lebih mudah dan simpel, dan pertumbuhan akan lebih cepat bila perawatannya dilakukan dengan cara yang tepat. Dan contoh terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian tersebut dalam media buatan aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman itu dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Contohnya adalah wortel, anggrek, pisang, dan tebu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua.